Malam teman-teman, nama saya Feni Anggriani, kelas 10 MS6 dengan NIM 80401821. Di sini saya akan menjelaskan tentang video 13, yaitu proses capability model. Proses capability model ini dipergunakan dengan mengacu pada ISO 15504. Setiap proses yang ada pada COBIT 5 dapat diakses tingkat kematangannya atau capability-nya. Proses capability-nya, model ini memiliki paling tidak beberapa atribut, dan atribut ini membentuk tingkatan-tingkatan kematangan pada 6 level, dari mulai level 0 sampai level 5. Yang pertama, level 0, dikatakan jika proses tersebut memang sama sekali belum dilakukan sehingga diberi nama incomplete proses. Pada proses ini, biasanya perusahaan belum care atau untuk melakukannya, karena mungkin dianggap tidak perlu atau tidak tahu. Selanjutnya level 1. Dikatakan level 1 jika proses tersebut sudah dijalankan, alias performance proses. Dijalankan bukan berarti konsisten, tapi yang penting ada bukti atau fakta bahwa perusahaan memang sudah menjalankannya. Proses performance memiliki satu atribut yang dinamakan proses performance, di mana atribut ini akan menentukan apakah benar-benar perusahaan atau organisasi tersebut dapat diberi nilai 1 atau masih 0. Proses atribut ini memiliki beberapa kriteria yang harus diakses atau harus dikaji pada saat seorang auditor melakukan asesmen perusahaan yang dimaksud. Selanjutnya level 2. Dikatakan sebagai manage proses. Ini mengandung arti bahwa setiap proses pertama berhasil dilewati, pada level 2 ini dipastikan bahwa ada dua yang dikelola, yaitu performance dan work product. Bisa dikatakan input atau output proses tersebut. Nah, kalau sudah memenuhi ini, perusahaan atau organisasi dianggap telah berada di level 2. Tapi, jika atributnya belum, tentu saja bisa dianggap sebagai proses 1. Ada cara menghitungnya, apakah dia boleh naik ke level 2 atau masih tetap level 1. Selanjutnya level 3, established process. Di sini proses itu benar-benar sudah di-device dan didefinisikan dan diterapkan sebaik-baiknya, sudah konsisten, sudah menerapkan good practice, dan kalau diulang-ulang, gap proses tersebut tetap bisa memberikan kinerja yang bagus. Tingkat 3 ini dibangun setelah tingkat 2 berhasil dipenuhi. Selanjutnya, level 4, predictable process. Kenapa udah dianggap proses ini sudah predictable? Karena proses ini udah diukur kinerjanya, dan tidak hanya diukur, tapi juga dikendalikan agar selalu menghasilkan kinerja atau performance yang diinginkan. Oleh karena itu, makanya dinamakan predictable process. Selanjutnya, level 5, optimizing proses. Sudah ada proses innovation di sini. Sudah ada perbaikan proses untuk meningkatkan efektivitas, dan pengendalian. Tidak hanya itu, proses ini sudah dilakukan optimalisasi. Tidak jarang perusahaan ini sudah sampai ke tahap 5, dianggap sebagai contoh best practice. Nah, kalau kita lihat secara baik-baik, di sini proses level 0 dan proses level 1 itu diakses berdasarkan spesifik performance indikator. Nah, di situ ada best practice yang bisa dilakukan dan ada work product. Tentu saja, yang paling penting adalah proses outcome dan apa yang diinginkan dari proses itu. Ingat, setiap proses pasti memiliki tujuan menjalankan proses, bukan tujuan itu sendiri, tapi proses itu memiliki tujuan untuk sesuatu. Selanjutnya, kita lihat level 1 sampai 5. Ini sifatnya generik karena ISO 15504 mengatakan proses apapun yang ada bisa diakses dengan menggunakan standar tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Selamat pagi.